Sobat Pion, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel bersama Diandra, dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang gak kalah seru nih dari pembahasan prakarya dan kewirausahaan di episode sebelumnya. Kira-kira ada apa aja ya? Kita lihat setelah yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam pelatihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Binus Online is a fully online undergraduate program offered by Binus University. Through distance learning method, Binus Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. Binus Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting Binus University Learning Centers located throughout Indonesia. Binus Online adopts learning management systems technology, which we call Binus Maya, to support the learning process. Binus Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, Binus Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology. The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from Kiastar for the online learning category. Instructors at Binus Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry.
During the lecture, students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. BINUS Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the BINUS Career and BINUS Online Graduate Attribute programs, BINUS Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. BINUS Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Nah, di Bioni kali ini kita akan ngomongin tentang managerial accounting yang khususnya ngebahas tentang budgeting for micro, small, and medium enterprises atau yang kita kenal sebagai UMKM. Jadi pas banget nih kalau ada Sobat Bion yang mungkin lagi bergerak di UMKM, topiknya buat kamu pas banget karena akan ngomongin budget variance, di mana kita akan ngomongin budget plan dan juga perbandingannya nih dengan hasil aslinya. Terus yang kedua kita akan bahas tentang sales budget. Ini nih yang tricky karena akan bahas tentang analisis sales data yang sebelumnya dan juga market trends. Jangan pusing dulu, kita saksikan penjelasannya oleh tutor kita yang satu ini. Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Irma. Kali ini kita akan membahas mengenai budgeting varian. Sudah siap untuk belajar lebih dalam mengenai materinya? Kalau sudah, mari kita lanjut yuk. Anggaran yang telah dibuat pada akhirnya harusnya dibandingkan dengan aktual atau realisasinya. Suatu anggaran diharapkan dapat memproyeksikan sedekat mungkin dengan realisasinya, atau budget varian sama dengan 0. Apabila terdapat selisih atau perbedaan antara anggaran dengan realisasi, maka perlu ditelusuri penyebabnya. Selisih atau perbedaan antara anggaran dan realisasi disebut dengan varians anggaran atau budget varians yang akan kita pelajari kali ini. Dalam mencapai tujuan anggaran sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan, suatu usaha perlu melakukan analisis varians anggaran. Berdasarkan sifat perbedaannya, varians anggaran dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu varians yang menguntungkan atau favorable dan varians yang tidak menguntungkan atau unfavorable. Varians favorable adalah selisih positif yang terjadi antara nilai realisasi dengan nilai anggaran dalam satuan moneter. Sedangkan varians unfavorable adalah selisih negatif dari nilai realisasi dikurangi dengan nilai anggaran dalam satuan moneter, di mana rumus varians yaitu nilai realisasi dikurangi nilai anggarannya. Selisih anggaran yang bersifat tidak menguntungkan atau unfavorable, contohnya dapat terjadi pada anggaran biaya produksi. Biaya produksi seringkali sulit dikendalikan karena perubahan harga barang di pasar. Apabila usaha mengalami variansi yang tidak menguntungkan atau unfavorable, maka pemilik usaha atau manajer perlu menelaah akar masalah yang menyebabkan selisih tidak menguntungkan ini terjadi. Bila memungkinkan, dilakukan tindakan untuk meminimalkan gap negatif tersebut sehingga usaha tidak mengalami kerugian. Selain varians unfavorable atau yang tidak menguntungkan, varians yang bersifat menguntungkan atau favorable juga mungkin sekali terjadi. Analisis varians yang dilakukan untuk ini yaitu apakah selisih positif yang terjadi berpotensi pada perilaku budgeting yang menyimpang atau sering kita sebut budgetary slack. Penyusunan anggaran yang terlalu mudah ditujukan agar suatu lini atau divisi atau unit dapat mencapai penilaian kinerja yang baik. Praktik ini biasanya terjadi pada perusahaan korporasi dengan banyak lini atau divisi atau unit kerjanya yang berbeda dan yang sudah memberlakukan sistem penilaian kinerja. Nah, itu dia video pembahasan mengenai budgeting variance. Bagaimana? Sudah semakin paham kan? Terdapat lecturer's note yang telah saya persiapkan agar rekan-rekan dapat mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di sesi berikutnya.
Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri. Saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai sales budget atau anggaran penjualan. Selamat mengikuti pembelajaran. Apakah itu anggaran penjualan? Secara sederhana, anggaran penjualan dapat dikatakan sebagai rencana pendapatan atau revenue usaha di periode depan, baik 1 tahun atau beberapa tahun ke depan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang mengawali penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Dengan adanya anggaran penjualan, maka usaha dapat memperkirakan anggaran lain seperti anggaran biaya, anggaran laba, dan anggaran investasi. Sebab apabila terjadi perubahan volume penjualan yang signifikan, akan mempengaruhi investasi pada modal kerja dan juga aktiva tetap. Untuk bagian pemasaran, anggaran penjualan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan koordinasi kerja, juga evaluasi kerja, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran biaya pemasaran. Apabila usaha ingin meningkatkan laba penjualan, usaha dapat melakukan dengan cara meningkatkan kuantitas barang yang dijual, atau dapat juga dilakukan dengan cara menaikkan harga jual per unit barang yang dijual, atau dengan menerapkan kedua cara tersebut secara simultan. Sebelum anggaran penjualan disusun, usaha perlu terlebih dahulu melakukan sales forecasting. Sales forecasting atau peramalan penjualan terkait dengan sejumlah kuantitas komoditi yang diperkirakan akan dibeli oleh konsumen di masa yang akan datang, serta proyeksi harga yang diperkirakan mampu dijangkau oleh konsumen sebagai calon pembeli. Dalam tabel ini, teman-teman bisa lihat contoh dari perhitungan anggaran penjualan. Diketahui, usaha telah memproyeksikan sejumlah unit anggaran penjualan untuk tahun 2024, 2025, dan 2026. Di tahun 2024, usaha memproyeksi akan menjual sebanyak 35.000 unit, di tahun 2025 sebanyak 40.000 unit, dan di tahun 2026 sebanyak 45.000 unit. Dengan harga jual yang diproyeksikan per masing-masing tahun itu sama, yaitu sebesar Rp15.000 per unitnya. Sehingga anggaran penjualan total untuk masing-masing tahun bisa diketahui dengan cara mengalihkan jumlah unit yang dianggarkan dikali dengan harga jual yang diproyeksikan, sehingga didapatkan untuk di tahun 2024 yaitu sebanyak Rp525 juta, di tahun 2025 sebanyak Rp600 juta, dan di tahun 2026 sebanyak Rp675 juta. Oke, demikian akhir dari video materi ini untuk materi sales budget. Jika ingin mempelajari materi ini lebih dalam, silahkan mempelajari lecturer's note yang telah saya sediakan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.
Nah, gimana Sobat Bion? Makin pusing atau makin ngerti nih tentang materinya? Jangan pusing-pusing, harus makin ngerti ya supaya kedepannya ilmu ini bisa bermanfaat. Dan gak cuman itu, kali ini juga ada update tentang BINUS Online. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita saksikan sekarang. Oke Sobat Bion, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya juga nempel, nggak makin pusing. Jangan lupa buat saksikan Bionik setiap hari Selasa jam 1 siang di channelnya Binus TV untuk banyak ilmu lainnya. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya.